warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa bi sanadin al-muttasil ila Imam an-Nawawi rahimallahu ta'ala anhu qala an-Nawawi al-hadits as-sadi 'ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab wahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Bukhari saja dan tidak dimasukkan oleh Imam Muslim, tentang seorang laki-laki, dan di sini dimubahamkan laki-lakinya, dan kalau dia itu sahabat dimubahamkan, tidak masalah, tidak ada sesuatu yang mengurangi kesahihan tersebut, karena setiap sahabat udul, adil. Ditanya, sahabat itu adil. Tapi jangan salah, adilnya itu bukan pada keluar dari sisi periwayatan hadis, tetapi adilnya itu dalam periwayatan hadis. Maknanya kalau sekiranya mereka meriwayat, berarti mereka itu adil, tidak perlu dibahas tentang mereka thiqah atau tidak. Yang cuma permasalahannya yang mereka bawa itu sesuai dengan yang jamaah atau tidak. Kadang-kadang ada juga riwayatnya seorang sahabat itu berlawanan dengan riwayat sahabat yang lainnya. Ini mentarjihkan kaul antara kedua mereka. Jadi ingat, ada orang yang salah paham makna udul di sini. Dan udul di sini bukan di luar periwayatan, tetapi di dalam periwayatan. Sahabat itu adalah insan biasa, mungkin bersalah, mungkin berdosa, dan tidak maksum. Tidak ada sahabat yang maksum. Baik dia Sayyidina Ali atau keturunannya Hasan Hussein atau Muawiyah yang dianggap orang-orang Nasabiyah adalah orang yang hebat. Apa yang terjadi di antara atau kepada Imam Ali terjadi kepada Muawiyah. Begitu banyaknya hadis-hadis yang menceritakan kehebatan daripada Imam Ali yang statusnya notabene itu maudhu, palsu, juga terjadi kepada dirinya Muawiyah karena keta'asuban. Jadi tidak ada sahabat yang maksum. Semua sahabat sama. Yang maksum adalah Nabi SAW. Jadi udul di sini hanya pada periwayatan. Setiap sahabat yang meriwayatkan hadis, mereka udul. Tidak perlu lagi dibahas apakah mereka thiqah, apakah mereka dhaif. Cuma pentarjihan saja mana perkataan mereka atau periwayatan mereka yang lebih kuat dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Apa yang dimintakan oleh orang itu? Yang dimintanya adalah wasiah. Ausini, tolong ya Rasulullah berikan saya wasiat. Jawab Nabi sangat simple, sangat padat. Satu kalimat yang tidak akan kita boleh bahas satu hari. Padat, tepat, isinya begitu hebat. Yaitu la taghdab, jangan kau marah. Jangan kau marah. Kenapa? Di dalam kesehatan kalau marah pun tidak baik. Akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Dan jikalau kita marah akan menimbulkan berbagai macam daripada
kekurangan demi kekurangan. Sebab itu hakim tidak boleh dalam keadaan marah memutuskan hukum. Kita kalau lagi marah bungang dengan istri sampai-sampai kadang ditolak. Ini karena marah. Dan siapa yang marah disuruh untuk mengambil uduk supaya dia tidak marah lagi. Kena marah itu daripada syaitan. Orang yang mampu memegang jiwanya dan mengendalikan kemarahannya adalah orang yang sangat kuat. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk tidak marah. Dan marah itu datang daripada hati, termasuk penyakit hati. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan atas tiap-tiap sesuatu. Apabila kamu membunuh, perbaguskanlah bunuhan kamu. Apabila kamu menyembelih, maka jembelihlah, baguslah sembelihan kamu. Dan hendaklah kamu tajamkan pisau kamu. Dan hendaklah mudahkan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim. Kita tahu Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sifat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana bersifatkan Rahman dan Rahim. Diajarkannya kepada nabinya sifat Rahman dan Rahim. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifatkan Rahman dan Rahim. Kalau sekiranya lagi solat berimam berjemaah, dia dengarkan suara anak-anak menangis, maka dia akan percepat solat. Takut ibunya itu kena fitnah dengan menangisnya anak tersebut. Itulah cinta kasih sayang Nabi. Bahkan berpesan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Orang-orang yang saling kasih mengasihi, maka Allah akan mengasihinya. Kasihilah kamu di bumi ini, kelak orang yang berada di langit, yakni malaikat, akan mengasihimu. Dan menceritakan betapa orang yang memiliki rahmat dan ihsan seperti seseorang yang melihat anjing. Anjing itu adalah bagi kita binatang yang jijik. Anjing yang kehausan, maka seseorang turun ke sumur, menggapai dan mengambil air, kemudian dia berikan kepada anjing itu, fasyakarallahu lah, maka Allah bersyukur kepadanya, fa'adkhalahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan bahkan Nabi menceritakan seorang perempuan masuk ke dalam neraka hanya karena menyiksa daripada kucing. Tidak dia kasih makan, dia ikat, dan tidak dia lepas untuk mencari makanan di mana-mana. Begitu pentingnya ihsan dalam agama kita, begitu pentingnya Rahman dalam agama kita. Sebab itu diingatkan kembali, Allah itu telah menetapkan ihsan pada semuanya. Bahkan dalam pembunuhan sekalipun, jikalau terjadi qisas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Terjadi qisas, bagaimana supaya qisas itu agar lebih ringan ya pelaksanaannya. Walaupun kita membunuh, ada binatang-binatang yang disuruh untuk membunuh, tapi bunuhannya itu bukan dengan siksaan, bunuh langsung. Seperti
Rasulullah menyuruh kita untuk membunuh ular, untuk membunuh burung gagak hitam, untuk membunuh tikus dan binatang-binatang yang membahayakan. Itu disuruh untuk membunuh. Apakah tidak ada ihsan? Oh, karena ini binatang-binatang yang membahayakan umat, binatang yang membahayakan manusia. Disuruh untuk bunuh. Walaupun disuruh untuk membunuh, tapi mesti mendatangkan ihsan dalam pembunuhan itu. Inilah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.